Rasa tak terbalas episode 24. Tentu saja, kalau begitu kenapa kau tidak ikut saja denganku? Aku janji tidak akan merepotkanmu. Aku akan duduk di sofa dan diam saja sepanjang hari, kata Jenny sambil tersenyum penuh harap. Julian berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah." Jenny tersenyum senang. "Sudah, hentikan senyummu itu. Sekarang buka mulutmu," kata Julian sambil menyuapkan makanan. Setelah selesai, Julian mengganti pakaiannya dengan yang lebih nyaman dan naik ke tempat tidur, bersiap menemani istrinya. Jenny pun membenamkan wajahnya di leher Julian. Merasa ada sesuatu yang mengganjal, Julian bertanya, "Ada apa?" Jenny meletakkan kepalanya di dadanya dan berkata, "Kau tahu, kadang aku merasa begitu lemah. Kau selalu terlihat begitu kuat, tapi lihat aku. Aku bahkan tak mampu melindungi diriku sendiri." Julian tertawa kecil. "Kau tahu, itu pikiran konyol. Siapa bilang kau lemah? Bukankah kau melindungiku dari penyerang waktu itu? Orang yang lemah tidak akan bisa melakukan itu." "Tapi," ucap Jenny ragu-ragu. Dengan lembut, Julian mengusap rambutnya dan berkata, "Dengarkan aku. Kau tidak lemah. Dan meskipun begitu, aku di sini untuk menjagamu. Aku takkan pernah membiarkan siapapun menyakitimu." Jenny mengangguk pelan, menyadari bahwa dirinya memang belum terbiasa dengan dunia seperti ini. Keluarga Perwinda tidak pernah terlibat dalam hal-hal seperti itu, jadi semuanya terasa sangat asing baginya. Sambil mendongak, Jenny bertanya, "Julian, apakah kamu tahu cara menggunakan pistol?" Julian tertawa kecil, "Ya, tentu saja." "Kenapa kau tanya?" Dengan senyum penuh arti, Jenny berkata, "Maukah kau mengajariku caranya?" Julian terkejut mendengar permintaan itu. "Apa? Tidak," katanya sambil menggeleng. Jenny mengerutkan kening. "Kenapa tidak?" Julian mengangkat tangan mungilnya dan berkata, "Lihat tanganmu yang lembut ini. Aku rasa mereka tak cukup kuat untuk menahan pistol." Jenny menarik tangannya kembali dan berkata, "Pertama, tanganku ini cukup kuat. Kedua, jika kamu tidak mau mengajarku, aku bisa mencari orang lain." Julian menggeleng sambil berkata, "Kau tidak pernah menggunakan senjata sebelumnya, Jenny." Jenny tertawa, "Tak apa. Aku bisa belajar dari yang lain. Mungkin dari seseorang yang lebih baik darimu dan, siapa tahu, mungkin lebih tampan juga." Julian menaikkan alis, tapi sebelum ia bisa menyahut, Jenny melanjutkan dengan nada menggoda, "Dan saat ia mengajariku, ia pasti harus memegang lenganku, menggenggam tanganku dengan erat. Mungkin juga memelukku dari belakang untuk menunjukkan cara membidik." Julian langsung memotongnya, "Cukup. Baik, aku akan mengajarimu." Bagaimana mungkin ia membiarkan pria lain mendekati Jenny seperti itu? Julian tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. "Baik, sekarang tidurlah," ucap Julian. Jenny tersenyum puas dan menaruh kepalanya di dada Julian, matanya perlahan-lahan terpejam. Julian mengecup keningnya dan berbisik, "Selamat malam, aku mencintaimu." Jenny mengangkat wajahnya, lalu dengan lembut mencium bibir Julian sambil berkata, "Aku lebih mencintaimu." Julian tersenyum dan berkata, "Aku akan membiarkanmu lolos kali ini. Tapi begitu Nico menyatakan lukamu sudah benar-benar sembuh dan tubuhmu kuat untuk aktivitas apapun, siap-siaplah. Kau akan tahu betapa seriusnya aku." Jenny menepuk bahunya dengan gaya menggoda, "Dasar tak tahu malu."
Julian tertawa dan menjawab, hanya untukmu, sayang. Keesokan paginya, saat Jenny terbangun, Julian tidak terlihat di kamar. Sambil mengucek matanya, dia perlahan turun dari tempat tidur. Tapi saat mencoba bergerak, dia meringis kesakitan. Julian, yang baru saja memasuki kamar sambil membawa nampan di tangannya, segera bergegas ke arah Jenny. Apa yang sedang kau coba lakukan? Menaruh nampan di tempat tidur, Julian mengangkatnya perlahan dan membaringkannya kembali di tempat tidur. Aku sempat berpikir kau sudah pergi, kata Jenny. Julian tersenyum lembut. Bukankah kau ingin menemaniku hari ini? Bagaimana bisa aku pergi tanpa membawamu bersamaku? Jenny tertawa kecil. Aku sudah berencana menghukum diri sendiri kalau kau benar-benar meninggalkanku sendirian. Oh iya. Bagaimana caranya? Tanya Julian sambil tersenyum. Jenny melingkarkan lengannya di leher Julian. Ada banyak cara untuk menghukummu. Permisi. Ada dokter yang menunggu di depan pintu ini. Seru Nico dari luar. Julian mendesah. Tolong beri kami sedikit privasi. Nico mencibir, hei, aku ini dokter yang dipanggil ke sini, kau tahu. Julian menatapnya dengan intens, keluar. Nico memutar matanya dengan kesal. Baiklah, aku akan menunggu di luar. Panggil saja kalau sudah selesai. Julian mulai merapikan pakaian Jenny dengan teliti. Jenny tertawa kecil. Serius, dia itu dokterku. Dia yang merawat lukaku beberapa hari yang lalu. Tanpa menanggapi, Julian tetap fokus memperbaiki pakaiannya, memastikan penampilan Jenny cukup rapi untuk dilihat pria lain. Setelah merasa puas, dia memanggil Nico untuk masuk. Nico memeriksa Jenny dengan teliti sebelum menyimpulkan, semuanya terlihat baik. Kamu hanya perlu istirahat beberapa hari. Lukanya terasa sakit saat dia berdiri atau berjalan, tambah Julian dengan khawatir. Nico melirik Julian sambil berkata, itu karena istrimu butuh lebih banyak asupan gizi dan perlu istirahat. Berhenti membiarkan dia kelelahan dengan aktivitas berat. Jenny menundukkan kepala, tersipu malu. Teman-teman Julian sama tak tahu malunya seperti dia. Cemburu, ya? Tanya Julian sambil tersenyum. Nico memutar matanya, apa yang harus dicemburui? Julian terkekeh, kau tahu apa maksudku? Nico mendengus. Hanya karena aku masih lajang bukan berarti kau bisa menggodaku terus, iya. Julian menggeleng pelan, kalau begitu, kenapa tidak coba cari pacar saja? Nico terdiam sejenak, mengumpulkan barang-barangnya sebelum pergi tanpa sepatah kata. Apa yang terjadi dengannya? Jenny menoleh pada Julian dengan penasaran. Ah, itu cerita panjang, jawab Julian. Kalau begitu, singkatkan saja, sahut Jenny. Julian menghela napas, nanti aku ceritakan. Sekarang habiskan sarapanmu, dan bersiap-siap. Jenny mengangguk, lalu mulai makan sambil tersenyum puas. Saat Jenny sedang sarapan, Julian menyiapkan pakaian dan sepatunya. Sambil menaruhnya di atas tempat tidur, Julian berkata, "Ini, kau bisa memakai ini." Jenny mengangguk, lalu berkata, "Bisakah kau memanggil pembantu untuk membantuku?" "Kenapa pembantu?" Julian bertanya. "Dia bisa membantuku berganti pakaian," jawab Jenny. Julian tertawa kecil dan berkata, "Kenapa perlu pembantu kalau ada suami di sini?" Jenny mendengus, "Aku tidak ingin kau yang membantu." Julian tertawa lagi. "Apa? Kau merasa malu? Cepat atau lambat, aku akan melihat semuanya."
Jenny memutar matanya, tidak tahu malu. Itu takkan terjadi dalam waktu dekat. Julian menghela napas. Baiklah, tapi biarkan aku membantu. Aku janji takkan melihat apapun. Jenny berpikir sejenak. Memanggil pembantu saat suaminya ada di sana mungkin terasa aneh. Dan dia juga tahu, Julian benar, cepat atau lambat, mereka akan semakin dekat. Jadi, apa salahnya? Baiklah, kata Jenny akhirnya. Julian menatapnya dengan kaget, benarkah? Jenny mengangguk pelan, dan Julian tersenyum, bersiap membantunya dengan penuh hati-hati. Julian tersenyum nakal sebelum menggendong Jenny dan membawanya ke kamar mandi. Di kamar mandi, Julian bertanya, bisa berdiri sendiri? Sebelum menurunkannya dengan hati-hati. Jenny mengangguk pelan, meski wajahnya menunjukkan sedikit rasa sakit. Julian, yang khawatir, ingin menggendongnya lagi, tetapi Jenny menahannya. Kau tak bisa terus menggendongku setiap kali aku merasa sakit. Aku perlu terbiasa. Menyentuh pipinya lembut, Julian berkata, beritahu aku seberapa sakitnya ini. Dengan mata tertutup, Julian mulai membantu melepas gaunnya, seperti yang dijanjikan, tanpa membuka mata sedikit pun. Jenny tersenyum melihatnya. Sambil mencubit pipinya, dia tertawa kecil. Kenapa suamiku ini begitu manis, ya? Aku akan lebih manis kalau mataku terbuka. Mau coba? Julian menggoda. Jenny terkekeh, tidak, terima kasih. Aku suka kamu seperti ini. Cepat mandi. Atau perlu bantuan? Tanya Julian sambil tersenyum. Aku bisa sendiri, balas Jenny. Setelah mandi cepat, Julian memberikannya handuk. Mengambil handuk itu, Jenny bertanya dengan bercanda, kau benar-benar tidak melihat apapun? Julian mendesah dan menjawab, seandainya aku bisa, bahkan dengan mata tertutup. Jenny tertawa. Kau memang pria sejati, Tuan Julian. Setelah mengeringkan diri dan mengenakan pakaian dalam serta membungkus dirinya dengan handuk, Jenny berkata, kau bisa buka matamu sekarang. Kau yakin? Tanya Julian, memastikan. Jenny mengangguk, ya. Julian perlahan membuka matanya saat melihat pemandangan di depannya, dia menelan ludah. Meskipun bagian paling intim tubuhnya tertutup, tetapi tulang selangkanya yang dalam dan kaki rampingnya sudah cukup untuk membuat kejantanannya menderita. Dia segera berbalik karena takut melakukan kesalahan. Jenny mengangkat alisnya, dia bertanya, ada apa? Berjalan ke arahnya, Jenny perlahan meletakkan tangannya di bahunya. Tali tekad terakhir yang menahan Julian untuk tidak melakukan hal-hal konyol pun putus saat dia merasakan tangannya yang hangat namun dingin di bahunya. Sambil berbalik, dia segera memeluk Jenny dan berkata, jangan bergerak atau menyentuhku. Tetaplah seperti ini sebentar. Tidak mengerti apa maksudnya, Jenny melingkarkan lengannya di pinggang pria itu dan memeluknya balik. Jangan sentuh aku. Aku bisa kehilangan kendali. Julian berkata dengan suara serak. Jenny menyeringai dan berpikir, oh jadi dia mencoba mengendalikan dirinya. Jenny berencana untuk menggodanya sedikit. Sambil berjinjit, dia mencium lehernya dan mulai menciumnya. Sambil menggendong Jenny, Julian keluar dari kamar mandi sambil berkata, kamu yang memintanya. Sebelum Jenny bisa mengatakan apapun, dia terjepit di tempat tidur, sementara dia berada di atasnya. Sambil menempelkan bibirnya ke tubuhnya, Julian melemparkan handuk yang dipakai ke lantai. Julian tidak bisa melihat apapun kecuali
kulitnya yang putih dan wajahnya yang merah. Julian, erangan keluar dari mulutnya ketika dia mulai mencium lehernya. Julian sengaja meninggalkan beberapa tanda di lehernya di beberapa tempat acak. Sambil mengecup bibirnya, Julian berkata dengan suara rendah namun seksi, "Sudahlah, kita hentikan saja. Kita lanjutkan setelah kamu benar-benar pulih." Jenny menggembungkan pipinya. Dia tidak ingin dia berhenti di situ saja, tetapi tentu saja dia terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Julian hendak turun darinya, ketika Jenny menarik kerah bajunya dan menariknya ke arahnya. Julian terkejut selama beberapa detik tetapi segera mulai menciumnya kembali. Mereka berdua melepaskan satu sama lain, hanya ketika mereka berdua merasa kehabisan napas. Sambil mengusap ibu jarinya di bibirnya, Julian bertanya, "Sudah puas sekarang?" Jenny menutupi wajahnya dengan kedua tangannya ketika dia menyadari apa yang telah dilakukannya. Julian tertawa dan berkata, "Apa yang membuatmu malu?" Sambil menariknya, Julian berkata, "Biar aku yang mendandanimu. Kita harus segera berangkat ke kantor." Dia lalu membantunya mengenakan gaun selutut berwarna merah muda. Sambil berlutut, Julian membantu Jenny memakai sepatunya. "Terima kasih," kata Jenny. Julian tersenyum hangat dan berkata, "Aku suamimu, tak perlu ucapan terima kasih." "Pergilah ganti baju," ujar Jenny. Julian mengangguk. Selain berganti pakaian, ia juga butuh mandi air dingin untuk menenangkan pikirannya. Beberapa saat kemudian, Julian dan Jenny turun ke ruang tamu, siap beraktivitas. Di ruang tamu, Ibu Wulan, Nenek, dan Vina tengah menikmati teh, sementara Valden sibuk menggambar. Begitu melihat paman kesayangannya bersama bibi cantiknya, Valden langsung meletakkan krayonnya dan berlari menghampiri mereka. Ia memeluk kaki Julian dengan erat dan berseru, "Valden sangat merindukan paman." Julian mencubit pipinya dengan sayang lalu mengangkatnya. "Bibi cantik," kata Valden sambil merentangkan tangan mungilnya ke arah Jenny. Jenny hendak memeluknya, tapi Julian segera menahan dan berkata, "Valden, bibimu sedang kurang sehat, jadi ia tidak bisa menggendongmu sekarang." Valden menatap Jenny dan mengangguk bijak, lalu berkata, "Bibi cantik cepat sembuh," lalu peluk Valden, "Ya." Jenny tertawa dan membalas, "Pasti." Bibi pun merindukan pelukan dari Valden yang tampan. "Kakak ipar," sapa Vina. Jenny tertawa kecil. "Sejak kapan kau mulai memanggilku begitu? Aku mengenalmu sebelum kau dan Daniel mulai menjalin hubungan, jadi panggil aku seperti biasa." Vina tersenyum malu. "Baik, kakak. Maaf, aku tak sempat menjengukmu di rumah sakit. Aku tak bisa meninggalkan Valden sendirian, dan Daniel juga sibuk di kantor." Jenny tersenyum lembut, "Tak masalah, Vina. Aku baik-baik saja, dan kau akan melihat wajahku setiap hari di sini mulai sekarang." Vina menarik Jenny ke sofa dan berkata, "Ayo, Kak, kita duduk sambil menikmati teh." Julian cepat-cepat berkata, "Tidak bisa, aku akan membawanya pergi." Ibu Wulan langsung memarahi Julian, "Baru kemarin Jenny pulang dari rumah sakit, dan sekarang kau ingin membawanya keluar lagi." Jenny menggelengkan kepalanya dan menenangkan, "Bu, aku yang minta keluar. Selama beberapa hari terakhir, aku hanya beristirahat, dan kupikir dengan berjalan-jalan sebentar aku akan merasa lebih segar." Ibu Wulan tersenyum, mengerti, lalu berkata, "Itu bagus, Nak." Kemudian ia beralih memarahi Julian, "Kau ini bagaimana,
ya? Seharusnya kau yang inisiatif mengajaknya keluar, bukan malah dia yang meminta. Apakah cara berpikirmu begitu terbatas? Apa aku yang mendidikmu dengan salah? Julian menggaruk kepala, merasa bingung. Bu, ini bagaimana? Sebelumnya ibu memarahi karena aku ingin mengajak Jenny keluar, dan sekarang ibu marah karena aku tidak mengajaknya. Apa sebenarnya yang ibu inginkan? Ibu Wulan menatapnya tajam. Maksudku adalah, kau ini seharusnya lebih peka dan tahu kapan istrimu perlu jalan-jalan. Bukan malah menunggu dia yang memintanya duluan. Julian menggelengkan kepala sambil bergumam, wanita memang misteri. Ibu Wulan mengernyit, apa kau bilang? Julian buru-buru menjawab, tidak ada apa-apa, Bu. Maaf, ini memang salahku karena tidak peka. Aku akan lebih perhatian mulai sekarang. Ibu Wulan hanya bergumam, merasa puas dengan jawabannya, sementara Julian tersenyum kecil, menyadari pelajaran berharga ini. Setelah beberapa saat, Jenny dan Julian akhirnya menuju kantor Bagotama. Sementara itu, di kediaman keluarga Arkatama, para pelayan sibuk berurusan dengan keributan yang diciptakan oleh nyonya muda mereka. Dengan ekspresi frustasi, Farah membuang pakaian terakhir dari lemarinya sambil menarik rambut dan berteriak, "Ah, aku tidak punya apa-apa yang cocok untuk dipakai." Seorang pelayan mengambil gaun merah dan menawarkan, "Bagaimana dengan yang ini, nyonya muda? Aku sudah memakainya saat pertemuan terakhir kami," keluh Farah sambil mencari-cari di tumpukan gaun yang memadati lemari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyesal hanya membeli jeans dan atasan kasual. "Aku benar-benar butuh lebih banyak gaun," gumam Farah. Tepat pada saat itu, Bima, kakaknya, muncul di pintu dengan ekspresi heran. "Gaun?" tanyanya, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Bima menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. "Apakah aku sedang berhalusinasi? Apakah benar Nona Farah ingin membeli gaun untuk dirinya sendiri?" Farah memasang wajah cemberut. "Kakak, jangan goda aku lagi." Baiklah, Bima akhirnya menyerah. "Tapi kenapa tiba-tiba kamu ingin punya gaun?" Dengan wajah memerah, Farah menggigit bibir bawahnya. "Aku hanya ingin, Kak." Lalu, sambil memegang lengan Bima, dia memohon, "Tolong, temani aku berbelanja, ya." Namun, Bima menggeleng, lalu mengambil kartu emas dari sakunya dan menyerahkannya pada Farah. "Ini. Beli apa saja yang kau inginkan, tapi jangan paksa aku ikut, oke?" Farah memasang wajah memelas. "Tapi aku tidak mau pergi sendirian." "Pergilah dengan teman-temanmu," sahut Bima. Farah menunduk sambil bergumam, "Tapi aku tidak punya teman." Bima menaikkan alis, terkejut dengan pengakuan adiknya. Farah memutar matanya dan berkata, "Oke, memang ada Daisy, tapi dia lagi di luar kota sekarang." Bima menghela napas. "Baiklah, kalau begitu aku akan minta bantuan kakak iparmu untuk menemanimu. Tapi ingat, jangan merepotkannya." Farah bersorak kegirangan. "Dia benar-benar mau menemani aku?" Bima mengangguk dengan tersenyum kecil. "Jangan bertingkah seperti anak kecil. Aku akan bicara dulu padanya." Sambil keluar dari kamar, Bima menghubungi nomor Yasmin di ponselnya. "Ya, sayang," sahut Yasmin begitu mengangkat telepon. Bima tertawa kecil. "Oh, jadi hari ini aku jadi sayangmu, ya?" Setiap kali mereka berbicara, Yasmin selalu memanggilnya dengan sebutan-sebutan lucu. Beberapa hari lalu,
dia memanggilnya boneka beruangku, dan sekarang dia jadi sayang. Apakah sayangku merindukanku? Tanya Yasmin dengan nada menggoda. Setiap detik, sayang, jawab Bima sambil tertawa. Yasmin tertawa dan berkata, hentikan gombalnya, tuan pacar. Jadi, ada apa nih sebenarnya? Begini, Farah mau berbelanja tapi tidak ada yang bisa menemaninya. Jadi, sebelum Bima menyelesaikan kalimatnya, Yasmin sudah menyahut, aku akan menemaninya, tenang saja. Benarkah? Tanya Bima, terdengar lega. Yasmin terkikik dan bertanya, apakah Farah sudah membawa kartu emas tanpa batas yang terkenal itu? Sudah, jawab Bima sambil tersenyum. Tahu betul Farah akan memanfaatkan kesempatan ini. Yasmin tertawa dan berkata, kalau begitu, aku pasti akan senang menemaninya. Bima terkekeh dan berkata, kau bicara seolah belum pernah melihat kartu seperti itu sebelumnya. Bukankah ayahmu juga punya? Yasmin memutar matanya sambil berkata, aku anak yang bijak, tahu. Aku tidak mau buang-buang uang ayahku begitu saja. Lagi pula, kenapa harus repotkan ayahku kalau ada cowok kaya di sampingku? Bima hampir tersedak mendengarnya. Cowok kaya? Siapa lagi yang memanggil pacarnya seperti itu? Aku akan kirim mobil dan sopirnya, dan Farah akan tiba di tempatmu dalam 1 jam. Oke, kan? Tanya Bima. Bagus sekali. Aku cinta kamu, tuan pacar, kata Yasmin. Bima tersenyum dan berkata, kamu dan Farah bisa belanja sepuasnya. Nanti malam, kita makan malam bareng ya. Baiklah, jawab Yasmin. Dengan senyum kecil, Bima menambahkan, dan Yasmin, aku lebih cinta kamu. Sesampainya Julian dan Jenny di gedung perusahaan Bagotama, Jenny sudah tertidur di dalam pelukan Julian. Julian ingin membangunkannya tapi tak tega. Dia tahu Jenny masih dalam masa pemulihan, jadi tidak heran jika ia merasa lelah. Tuan, kita sudah sampai, kata sopir. Julian mengangguk. Perlahan, ia turun dari mobil, lalu menggendong Jenny dengan hati-hati dan masuk ke dalam gedung, memastikan istrinya tetap terlelap dalam kenyamanan pelukannya. Di dalam kantor, suasana mendadak hening saat semua staf melihat kedatangan bos mereka. Aktivitas di lantai yang biasanya penuh dengan suara kerja langsung berhenti. Rafael, yang mendengar bosnya datang bersama sang nyonya, segera meninggalkan pekerjaannya dan bergegas turun. Saat melihat mereka, ia berlari mendekat, lalu menyapa dengan penuh hormat. Rafael, siapkan bantal dan selimut untuk bosmu, lalu bawa ke kantorku, ujar Julian sambil memasuki lift bersama Jenny. Begitu pintu lift tertutup, para karyawan langsung mengerubungi Rafael, melontarkan berbagai pertanyaan dengan penuh rasa penasaran. Itu bos wanita, kan, Tuan Rafael? Kenapa dia terlihat begitu lelah? Tuan Rafael, bos pasti sangat mencintainya, kan? Tuan Rafael. Mendengar serentetan pertanyaan itu, Rafael hanya menghela napas dan berkata, ya, itu memang bos wanita. Menurut kalian siapa lagi yang akan bos perlakukan seperti itu? Dia istrinya. Tentu saja bos sangat mencintainya. Sekarang kembalilah bekerja, jangan buang waktu untuk gosip. Di dalam kantor Julian, ia duduk di sofa sambil menggendong Jenny dengan lembut. Perlahan, ia menempatkan kepalanya di pundaknya dan mendesah, tampak puas bisa dekat dengannya. Dalam tidurnya, Jenny mengerutkan kening dan bergumam pelan, aku mau permen biru.
Julian tersenyum kecil. Sambil mengecup keningnya dengan sayang, ia berbisik lembut, gadis kecil yang manis. Tak lama, Rafael datang membawa bantal dan selimut seperti yang diminta. Menyiapkan bantal di sofa, Julian dengan hati-hati membaringkan Jenny di sana, lalu melepas sepatunya dan menyelimutinya dengan lembut. Dengan pandangan penuh kasih, Julian menatap Jenny yang terlelap damai di sofa sebelum akhirnya berdiri dan berjalan menuju mejanya. "Tuan, bagaimana dengan jadwal hari ini?" tanya Rafael. Julian mengangguk pelan, lanjutkan. "Pagi ini ada rapat dengan tim eksekutif, lalu makan siang dengan CEO Fatlan, setelah itu dilanjutkan pertemuan dengan tim keuangan, dan..." "Tapi batalkan makan siangnya," potong Julian. "Saya akan makan siang bersama istri saya. Beritahu CEO Fatlan untuk memindahkan rapat ke pukul 3 sore di kantor." "Baik, Tuan," Rafael menjawab sambil mencatat perintahnya. Julian berdiri, merapikan mantelnya, lalu berkata, "Cari seseorang yang bisa dipercaya untuk berjaga di dalam ruangan ini, menemani Jenny sementara kita ke rapat." Rafael mengangguk dan segera pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Beberapa saat kemudian, Rafael kembali dengan seorang karyawan muda yang tampak sedikit gugup. "Tuan Rafael, apa tidak bisa mencari orang lain?" tanya karyawan itu dengan wajah cemas. Rafael tersenyum menenangkan. "Tenang saja, tugasmu hanya duduk di dekat bos wanita kita yang sedang tidur dan lanjutkan pekerjaanmu." Julian berjalan mendekat dan mencium tangan Jenny dengan lembut sebelum berdiri dan memastikan semuanya siap. "Kamu hanya perlu duduk di sampingnya dan jangan ganggu tidurnya. Kalau ada yang mencoba masuk, pastikan mereka pergi tanpa ribut." Karyawan muda itu mengangguk, memahami instruksinya dengan baik. Setelah memastikan Jenny dalam keadaan aman, Julian meninggalkan ruangan bersama Rafael, siap menghadiri rapat. Karyawan muda di kantor perusahaan Bagotama duduk dengan tenang di samping Jenny yang tertidur, memastikan setiap gerakannya tetap hening agar tidak membangunkan bos wanita tersebut. Ia bekerja dengan laptopnya, sesekali melirik untuk memastikan Jenny masih terlelap dengan damai. Sementara itu, di rumah Arkatama, "Kak, boleh nggak aku pergi sekarang?" Farah bertanya, nadanya menunjukkan sedikit kegelisahan. Bima memutar matanya dengan sedikit jengkel. "Ling, ini sudah yang kelima kalinya kamu minta izin. Sabar, nanti aku akan kasih tahu kapan waktunya." Farah mendesah kecewa, lalu duduk kembali di sofa dengan tenang. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku dan tersenyum saat melihat ada pesan masuk. Pesan itu berbunyi, "Dia, jangan lupa hari esok, ya." Farah membalas cepat, "Ya, aku ingat. Kali ini aku tidak akan terlambat." "Dia, kamu bilang begitu juga terakhir kali. Tapi meski terlambat, aku tidak akan keberatan." Farah tersenyum, jantungnya berdebar. "Baiklah. Sampai jumpa besok." "Dia, aku sudah tak sabar bertemu lagi denganmu, Nona Farah." Farah tersipu membaca pesan terakhir itu, merasa harapannya semakin nyata. Perasaannya mengatakan bahwa hari esok akan membawa sesuatu yang indah. Sambil memegang dadanya yang berdebar kencang, ia mencoba menenangkan diri, penuh harap menanti hari esok yang istimewa. Di dalam ruang rapat, suasana terasa semakin tegang. Pertemuan yang sudah berlangsung lebih dari 2 jam itu membuat seluruh perwakilan departemen eksekutif berkeringat karena gugup. Julian sedang dalam suasana hati yang buruk, dan itu terlihat dari 3 proposal yang telah ditolaknya tanpa ragu.
Ekspresi dinginnya membuat Rafael menelan ludah penuh ketakutan. Ini akan jadi pertemuan yang panjang dan berat. Tuhan, tolong kami, Rafael membatin cemas. Di ruangan CEO, karyawan muda yang sedang bekerja terkejut ketika mendengar erangan dari arah sofa tempat Jenny berbaring. Cepat-cepat ia menutup laptopnya dan menghampirinya, melihat Jenny berkeringat dan tampak gelisah. Dia menyadari bahwa Jenny mungkin sedang mengalami mimpi buruk. Dengan hati-hati, ia menggoyangkan bahunya untuk membangunkannya, tetapi Jenny terus mengigau. "Jangan, kumohon. Jangan lakukan itu," Jenny berteriak dalam tidurnya, air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Karyawan muda itu panik. Tak tahu harus berbuat apa, dia langsung bangkit dan berlari keluar ruangan menuju ruang rapat untuk mencari Julian. Dengan napas tersengal, ia menendang pintu ruang rapat, membuat semua orang di dalam menoleh. Melihat ekspresi panik karyawan itu, Julian langsung menyadari ada yang tidak beres. "Nyonya, bos, mimpi buruk." Menangis, karyawan muda itu hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata, cukup untuk memberitahu Julian bahwa Jenny membutuhkan bantuannya. "Pastikan proposal baru ada di meja saya besok pagi." Rapat selesai, Julian langsung bangkit dan bergegas keluar ruangan tanpa menunggu tanggapan. Kantor CEO. Julian bergegas menghampiri Jenny dan ketika dia melihat wajahnya yang pucat pasi dipenuhi air mata dan keringat, dia merasakan sesuatu yang menusuk di hatinya. "Jenny, bangun," kata Julian sambil mengguncang bahunya. "Tidak, jangan, kumohon jangan," gumam Jenny. Julian panik. Sambil menggoyangkan bahunya dengan lebih kuat, dia berkata, "Ming." "Tidak." "Julian, kamu baik-baik saja?" tanya Jenny sebelum menerkamnya. Sambil memeluknya, Julian berkata, "Ya, aku baik-baik saja dan aku di sini." "Tenanglah." Jenny memeluknya erat dan menangis sangat lama. Dia bermimpi di mana dia berada di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap sendirian. Tiba-tiba dia melihat Julian datang ke arahnya. Dia tersenyum melihat suaminya yang tampan, tetapi senyumnya menghilang ketika dia melihat seseorang berjalan ke arahnya dari belakang dengan benda tajam di tangannya. Adegan ini seperti deja vu baginya. Dia mencoba untuk bangun dan menyelamatkannya, tetapi dia tidak bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Dia merasa lumpuh. Dia meneriakkan nama Julian, memintanya untuk berhati-hati, tetapi pria di belakangnya tiba-tiba menusukkan benda tajam ke tubuh Julian. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia terus melukainya dengan benda tajam beberapa kali. Jenny memohon dan memohon pria itu untuk berhenti, tetapi dia tidak melakukannya. Ketika dia terbangun dan melihat Julian di depannya, dia merasa lega sekaligus takut. Sambil mencium mahkotanya, Julian berkata, "Aku di sini sayang, jangan khawatir." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.